Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengoperasian Zahir dalam perusahaan dagang yang kita pilih, perusahaan dagang elektronik. Dan sebelum itu kita memperkenalkan dulu dari kelompok 5, masing-masing anggotanya ada saya Muhammad Fathur Rahman. Nama saya Ahmad Raffi Halafis. Nama saya Katabila Gilani Putri. Nama saya Farhana Herunisa. Jadi itu semua dari kelompok 5. Dalam perkenalan, langsung saja pengoperasian Zahir. Yang paling pertama kita harus membuat data baru. Sebelum itu kita buka dulu Zahir dan data yang pengen kita isi. Ini adalah contoh data yang sudah kita buat di Word. Kita buka Zahir, membuat data baru. Di sini nama perusahaan sudah kita tulis PT Elektronik, alamat dan produk pindah nomor 12, Jakarta Selatan, kode pos 13416. Sesuai tampilan di sini, informasi perusahaan kita tulis nama perusahaan. Nama perusahaan. Dari sini negaranya Indonesia, kotanya Jakarta. Setelah itu sudah ada informasi perusahaan, maka lanjut kita ke step selanjutnya. Lanjutkan. Di sini ada periode akuntansi. Periode akuntansi kita pilih di sini Januari sampai Desember 2020. Kita tulis mulai dari sini dari Januari. Terus tahunnya di 2020 Desember. Lanjutkan. Tadi untuk departemen dan kode akun kita lewatkan. Lanjutkan lagi. Terus sudah ada di sini konfirmasi akhir PT Jaya Elektronik, alamat perusahaan Jalan Pondok Indah, Kota Jakarta, negara Indonesia, periode akuntansi Januari tahun 2020. Sudah sesuai dengan yang kita buat, datanya di Word. Kita proses. Di sini jenis usaha yang kita pilih perdagangan umum. Jenis usaha perdagangan umum. Lanjutkan. Info, Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum, lanjutkan proses. Klik ya. Tunggu sebentar. Oke. Di sini ada mata uang fungsional. Yang pertama ada kolom kode mata uang, nama mata uang dan simbol. Semuanya kita pilih PDR, rupiah, simbolnya Rp. Lanjutkan. Terus di sini ada mata uang asing. Nah, di sini ada yang kita ubah. Yang pertama, ini sudah benar, nama mata uangnya dolar, kode mata uangnya itu USD. Di sini kursnya kita sesuaikan 14.000. Kurs 14.000. Oke, setelah mata uang asing selesai, lanjutkan lagi.
selesai. Di sini ada dashboard, tampilan awal. Di sini ada data nama alamat, data rekening, data mata uang, data gudang atau tetap, data produk, apartemen atau proyek, dan lain-lain. Tapi kita pertama-tama isi data rekening dulu, atau menyesuaikan nama akun dulu dengan akun yang udah kita buat juga di perusahaan dagang, sesuai perusahaan dagang. Oke. Di sini akun-akun yang kita pakai, saya sebutin dulu satu-satu. Ada akun kas, bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi BBRI muka, kendaraan, peralatan, akumulasi pengusutan peralatan, dan akumulasi pengusutan kendaraan. Kemudian lagi ada utang dagang, utang gaji, utang bank, modal setor, dan laba ditahan. Terbaik lagi, ada beberapa yang akan kita ubah, yaitu yang pertama, ada piutang usaha. Ubahnya, mencari, di sini ada tulisan edit data, oke. Di sini kita klasifikasikan piutang usaha juga sama, dan piutang usaha di kolom nama ini diganti dengan piutang dagang. Selanjutnya ada lagi yang kita ubah, yaitu persediaan barang dagang. Persediaan pertama ini masih persediaan pertama, misalnya kita edit data, klik edit data, oke. Terus klasifikasi persediaan barang dagang benar. Terus ganti terus kan selanjutnya ada yang kita ganti lagi, yaitu utang dagang dan utang dagang. Utang dagang dulu. Terus utang dasar lebih. Utang dagang juga ada. Oke. Oke, berarti selesai. Kalau sudah selesai, sudah selesai juga akun-akunnya. Langsung kita tutup. Lanjut ke step berikutnya. Itu di sini step berikutnya, yaitu kita mengisi saldo awal akun. Saldo awal akun gimana? Kalau di Zahir ada di setting, terus saldo awal akun, klik. Di sini kita sesuaikan sesuai yang ada di yang sudah data yang kita buat. Pertama, pas ada 5 juta. Juta. Bank 26.500.000.
Utang dagang 5.500.000. Kesucian barang dagang 33.855. Terus asuransi dibayar di muka 7.300. Terus asuransi dibayar di muka pendanaan 100 juta. Juta 400. Lagi akumulasi penyusutan peralatan 1.400.000, akumulasi penyusutan kendaraan 13.500.000. Karena sifatnya mengurangi, maka kita taruh minus kita 400.000. Terus masih penyusutan kendaraan tadi 13 juta 400.000. Selanjutnya di bawahnya ada utang dagang, utang gaji, utang bank. Utang dagang 17.900.000, utang gaji 3.115.000, utang bank 82.450.000. Utang dagang yang pertama 17.900.000. Terus pengusaha ada utang gaji langsung 3.115.000. Terus utang bank 40.450.000. Modal di store, jadi modal di store 36.490 dan laba ditahannya 27.300.000. Store-nya 36.490. Laba ditahan terakhir 27.300. Jika nilai sebesar di bawah itu tulisannya nilai sebesar rupiah akan dipindahkan ke akun sementara. Berarti tandanya saldo awal akun kita sudah balance. Setelah itu saldo awal akun sudah balance, maka kita rekam sini. Sudah sesuai apa yang sama di berkas ini. Mari kita rekam. Selanjutnya kita masukkan saldo awal piutang usaha. Checking dari saldo awal piutang usaha
Kita lihat lagi di saldo utang kita punya 4 customer. Langsung kita buat dulu customer satu. Di sini ada PT Mega Abadi, PT Surya, PT Kelontong Murah, dan PT Barang Jadi. Customer pertama PT Mega Abadi. Di tipenya kita tulis customer, jenisnya company, terus setelah itu kita rekam. Kalau tidak ada keterangan NPWP dan keterangan NIK, maka kita lanjutkan saja prosesnya, cek ya ke dada PT Mega Abadi. Terus customer kedua tadi di sana di data ada PT Surya Warkop. Kita dapat lagi baru customer 2. Tipe sama customer, terus jenisnya company, kliknya lagi, lanjut ke customer 3. Customer 3 ada PT Kelontong Murah, customer, terus ini company juga, langsung ditekan, klik ya, dan ada juga, terus jadi kita masukkan lagi baru, satu lagi terakhir customer 4, sini Barang Jadi. Customer, company, ya. Sekarang kita masukkan saldo utang. Yang pertama kita pencet dulu di customer 1, terus klik paling bawah ada OK, langsung di situ muncul tanggal, nomor invoice, nomor sales, order, mata uang, nilai piutang. Yang kita pilih yang akan kita isi yaitu tanggal dulu pertama. Yang di sini sesuai dengan data dia piutang per tanggal 31 bulan 12 itu Desember 2019. Terus nomor invoice-nya sini dimulai dari 00178. Terus saldonya 1 juta. Yang muncul nama pelanggan PT Mega Abadi, tanggalnya tanggal 31 Desember 2019, nomor invoice-nya 0178, terus saldo piutangnya 1 juta. Kita lanjut sampai PT Barang Jadi yang ke customer 4. Buat baru di sini kita berikan kanan, di sini data-data customer yang tadi. PT Surya Warkop, oke. Tanggalnya lagi, jadi sesuai di sini tanggal 5 bulan 6 2019, saldonya 750.000. Oke, 5 Juni 2019, saldonya, nomor invoice-nya, kita dimulai dari 0178 0019 tulis 321. Lanjut lagi buat baru. Customer ketiga kita
PT Untung Murah, tanggal di sini, invoice 0180, tanggal 7 bulan 8 2019, saldonya 2.300.000. Di sini tanggal 7 bulan 8 di Agustus. Invoice 0, saldonya 2 juta. Dan terakhir customer keempat ada PT Barang Jadi, tanggal 6 bulan 9 2019, saldonya 1.500.000, invoice-nya 00181. Sesuai setelah semua kita masukin di saldo awal piutang usaha, maka di sini ada totalnya 6.950.000 sudah ditampilkan dan sesuai dengan data yang sudah kita buat. Selanjutnya di Word kita masuk ke saldo awal hutang. Kita tutup dulu. Terus balik lagi ke tadi klik yang di atas setting saldo awal, masuk ke saldo awal hutang usaha. Di sini sama kayak tadi stepnya, kita buat baru dulu. Berikan lagi data nama pemasoknya. Dan di sini ada nama vendor. Sama kayak tadi kita klik baru. Yang membedakan dengan yang tadi. Di sini kita pilih tipenya vendor karena dia ada memberikan utang pada kita juga. Jadi klik vendor, terus perusahaannya. Oke. Sini ada PT Jaya Abadi, PT Barokah, PT Karisma Bahari, dan CV Cahaya Baru. Oke. Karena tidak ada keterangan NPWP dan NIK, kita pilih lagi. Terus lanjut ke vendor selanjutnya. Kita tulis perusahaan yang kedua tadi PT Barokah. Dan titelnya ganti ke vendor dan jenisnya company. Terus lagi ke buat baru. Perusahaan tulis di sini PT Karisma Bahari. Ya, terus Cahaya Baru. Yang ada di sini. Kita klik OK tadi yang kita isi saldo awal hutangnya. Kita klik OK dulu untuk vendor pertama. Oke, muncul PT Jaya Abadi. PT Jaya Abadi invoice nomor 0182, tanggal invoice-nya 5 bulan 8 2019, saldonya 12.578.000. Ada file teks.
langsung nilai utangnya kita masukin sini tadi. Saldonya 12.520.000. Masuk vendor yang pertama. Lanjut lagi. Baru vendor yang kedua. Terus ke sini dari PT Barokah. Di sini invoice-nya nomor 01483 bulan tanggal invoice tanggal 3 bulan 6. Terus tax, terus saldonya 2.095.000. Tulis tadi ya. Saldonya 2.092. Lagi baru di sini pada tulis per hari tanggal 2 bulan 2 2019 saldonya 1.050.000 persen. Saldonya 1 juta yang terakhir CV Cahaya Baru tanggalnya tanggal 4 bulan 3 2019 saldonya 2.077.000. Dan di sini sudah semua, berarti saldo awal tahun saya kita masukin. Terus totalnya sudah ada 12.900.000. Kita cek lagi di data Word-nya dan hasilnya sama 17.900.000. Oke. Terus lanjut lagi kita tutup dan kita cek lagi di data Word yang selanjutnya itu stepnya, yaitu kita memasukkan artikel tetap, yaitu peralatan dan kendaraan tetap. Lanjut lagi kita ke terakhir. Di sini ada di opsi di kolom dashboard, di sini ada data harta dan pojok dan kita buat tambah data. Di sini kita masukin nama peralatan sesuai yang sudah ada di data. Pertama ada komputer. Kita pilih di sini ada peralatan. Terus kita cek lagi tanggal akuisisinya tanggal 2 bulan 2 nilai residu 250.000, harga perolehan 5 juta dan umur ekonomisnya umur ekonomisnya 4 tahun. Nilai residunya di 250.000. Umur ekonomisnya 4 tahun. Setelah itu kita
melakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Di sini kita klik ya. Setelah itu kita dapat di sini akumulasi penyusutan bulanannya, terus akumulasi beban per tahun, penyusutan bulanan. Nah, setelah itu karena kita sudah dapat data-datanya dari penyusutan akumulasi beban dan lain-lainnya, kita bikin lagi data baru sesuai yang ada di sini. Ada printer dan mesin kasir. Pelayanan 1.400, tanggal khususnya tanggal 16/4, nilai residu 200.000, nomor produksi untuk penandakan sini tanggal baginya 1 juta residunya 200.000. Lagi di sini dan sumbernya, masukkan bulanannya. Lagi di data yang terakhir itu mesin kasir, add data. Lagi nomor keperangan 2 juta, tanggal khususnya tanggal 24, dari residunya 180.000, open komunikasi tahun. Ada residunya 180.000. Kita ke data berikutnya, yaitu kendaraan. Kendaraan ada sama truk. Balik lagi, catat stepnya hampir sama. Dia kendaraan roda 4. Tadi tanggal posisinya tanggal 2 bulan 2 ada dari 8 juta, umur ekonomi 10 tahun, sudah ukurannya 40 juta. Umur ekonomi diganti ke 10 tahun. Itu sudah ada lagi beban per tahunnya, akumulasi beban dan penyusutan bulanan. Dari pagi kita buat data. Ini ada motor
harga per 10 juta, tanggal posisi bulan 8, dan residunya 2 juta, maka ekonomi bisa turun. Masukin kendaraan roda 2. Harga begini 10 juta. Ini harganya residunya 2 juta. Ubah ke 8 tahun. Ini udah ada akumulasinya. Lihat lagi add data. Akhir itu truck. Tanggal posisinya tanggal 12/11, per 20 juta, dari 8 juta, dan total bisa 10 tahun. Ganti ke umur sekarang. Ya, terus di sini keluar lagi. Sekarang karena di sini cuma satu, karena kita baru ditutup akhir bulan di bulan Desember, dan ini buat dipakai akumulasinya sebulan. Oke, selanjutnya setelah itu kita sudah semua, maka lanjut lagi ke step berikutnya, yaitu saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, karena perusahaan yang kita bentuk adalah perusahaan dagang, maka ada saldo awal persediaannya. Maka kita akan input saldo awal persediaan. Caranya adalah di setting, lalu kita ke saldo awal persediaan. Nah, selanjutnya kita klik baru dan kode barang. Karena di sini belum ada kode barang yang diinput, maka kita klik baru, kita masukkan sesuai dengan barang yang ada di data. Yang pertama itu ada televisi, kode barang BP1. Deskripsi televisi, karena kita ini persediaan barang dagang, maka sedikit kita ganti edit, lalu kita ganti produk persediaan barang dagang. Lalu kita rekam, ya, kita oke.
Karena sudah, nah kita rekam. Lalu kita pencet OK. Lalu kita masukkan jumlah sesuai stok awal yang ada di data. Stok awalnya 4, harga satuannya 2.250.000. Lalu kita rekam. Nah, sudah masuk. Lalu kita akan melakukan step yang sama pada sisa persediaannya. Kita klik, kita buat baru. BP 2, deskripsinya mixer. Rekam. Lalu kita buat lagi BP 3 AC. Kita buat baru lagi. BP 4. Yaitu CCTV. Lakukan hal yang sama pada sisa-sisa persediaan barang dagang. Terus BP 5 itu vacuum cleaner. Rekam. BP 6 speaker. Oke. Dan yang terakhir itu BP 7 mesin cuci. Rekam. Nah, lalu kita melakukan step yang sama pada saat menginput televisi tadi dengan memasukkan stok yang ada di data 3 dan HPP-nya 275.000. Lagi. Karena data persediaannya sudah kita input tadi, jadi tinggal memasukkan saja 5. Kita rekam lagi. Oke. Begitu seterusnya dilakukan terhadap saldo awal persediaan barang dagang yang lain. 3, 250.000. Rekam. BP 5. Jumlah 6, HPP 750.000.
Speaker. Stok awalnya 9, HPP 13.000. Dan yang terakhir ada mesin cuci. Stoknya 2, harganya 5.540.000. Rekam. Karena totalnya sudah sesuai dengan yang ada di data, maka berarti sudah diinput semua. Kita tutup. Kita ya. Kita oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah menginput semua saldo awal, maka kita langsung masuk ke soal transaksi. Yang pertama itu kita akan membayar pemasangan iklan pada 2 Januari. Caranya adalah dengan menekan menu kas dan bank, lalu pilih menu kas keluar. Kita buat baru. Karena di sini membayar melalui bank, maka akun kasnya tetap di bank, dan penerimanya karena CV Prima Unggul belum ada, maka kita buat baru. Karena ini kita membayar mengeluarkan uang, maka tipenya diganti menjadi vendor. Terus kita perusahaannya CV Prima Unggul. Oke, langsung kita rekam. Ya. Langsung kita pilih CV Prima Unggul. Kita oke. Lalu di sini kita sesuaikan tanggalnya terlebih dahulu 2 Januari 2020. Untuk memonya sebagai penjelas pengeluaran pembayaran pemasangan iklan CV Prima Unggul. Langsung kita masukkan kodenya. Di sini beban pemasangan iklan atau beban iklan dan promosi. Nah, kita oke. Nilainya sebesar 430.000. Langsung kita rekam. Nah, lalu kita masuk ke soal transaksi yang kedua. Tanggal 3 Januari menerima giro nomor BP 12345 ini. Karena menerima giro, di sini kita masuk ke menu penjualan dan pembayaran piutang usaha.
Lalu kita buat baru di sini. Nah, karena di sini semua kita masukkan dari PT Mega Abadi. Karena PT Mega Abadi sudah ada, langsung kita oke. Kita sesuaikan tanggalnya 3 Januari 2020. Penerimaan, kita perjelas penerimaan piutang. Oke. Nomor invoice-nya. Nah, di sini sudah ada transaksi besar 1 juta. Lalu jumlah yang dibayar kita ganti sebesar 650.000. Karena ini dibayar menggunakan giro, maka kita akan menekan giro ini dan akan ada yang berbeda. Nah, kalau menggunakan giro nanti akan keluar menu ini, lalu kita masukkan nomor gironya BP 12345. Yang jatuh temponya tanggal 15 Januari. Karena nomor bank atau nomor aset tidak ada, maka kita oke saja. Nah, untuk kesesuaian dengan transaksi yang sedang terjadi, tanggal transaksi pembayaran piutang usaha disarankan nama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin berubah tanggal transaksi, kita di sini tekan tidak, karena jika iya, nanti tanggal transaksinya akan berubah menjadi tanggal jatuh temponya. Kalau kita tekan tidak, maka dia akan tetap tanggal 3 Januari. Kalau kita tekan iya tadi, akan berubah menjadi tanggal 15 atau tanggal jatuh temponya. Kita masuk ke transaksi yang ketiga. Karena di sini dijual secara kredit dan membayarkan uang muka, maka kita akan menginput uang mukanya terlebih dahulu di uang muka penjualan. Kita klik baru, akun kasir kita ganti ke kas, pelanggannya PT Nusaraya sebesar 1 juta. Tanggal 5 Januari 2020. Oke. Langsung kita rekam. Baru kita masuk ke invoice penjualan. Invoice penjualan kita klik baru. Klik nama pelanggan, sudah ada PT Nusaraya. Kita klik. Kita ganti tanggalnya ke tanggal 5 Januari 2020. Oke. Lalu kita masukkan, kita input sesuai yang ada di data.
membeli speaker sejumlah 2 speaker, dikirim 2, harga 350.000. Karena ini penjualan, maka ada value added tax. Kita input data selanjutnya, vacuum cleaner dibeli sejumlah 1, harga 825.000. Sama kita value added tax. Selanjutnya ada AC. Dibeli sejumlah 1, harga 1.450.000. Karena di sini ada termin pembayaran, maka kita menekan menu yang term pembayaran, lalu kita masukkan hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, dan diskon awal sebesar 2%. Lalu kita pencet OK. Karena tadi ada uang muka yang dibayarkan, maka kita pencet menu yang dibayar atau uang muka. Kita pencet yang tanda panah kanan, lalu kita klik, lalu kita OK. Di sini sudah terinput uang muka yang tadi sudah dibayarkan. Lalu kita rekam. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal transaksi yang keempat. Di soal yang transaksi keempat ini, dibeli secara kredit beberapa barang elektronik dari PT Surya Elektronik dengan biaya pengiriman. Karena ini dibeli, jadi kita masuk ke menu pembelian dan kita akan masuk ke menu memilih invoice pembelian. Lalu kita klik baru. Nama pemasok. Karena PT Surya Elektronik belum ada, maka kita buat info PT Surya Elektronik. Kita rekam. Kita pilih Surya Elektronik. Lalu kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 7 Januari 2020. Input barang yang dibeli, CCTV sejumlah 4 dengan harga sebesar Rp200.000. Karena ini pembelian, jadi tidak ada value add tax. Kita input lagi BP2 mixer yang sejumlah 5 dengan harga Rp225.000.
Karena di sini di keterangan di data ada beban biaya pengiriman sebesar 100.000, maka beban pengiriman kita akan memilih menu biaya lain-lain. Untuk memastikan ini adalah beban pengiriman, kita klik panah, dan kita lihat sudah sesuai nama akun beban pengiriman. Kita lanjutkan, lalu di sini kita isi sebesar 100.000. Nah, karena sudah terinput beban pengirimannya, maka di sini juga kita akan menginput termin pembayaran. Sama seperti tadi, hard diskon 10, 30, dan diskon sebesar 2%. Karena semua data sudah terinput, maka akan kita rekam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Nisa. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi nomor 5. Di soal tertulis bahwa tanggal 11 Januari 2020 dibayar secara tunai melalui kas kepada Bapak Aetra sebesar 150.000 untuk biaya listrik, air, dan telepon. Karena itu kita membayar, berarti kita langsung masuk ke dalam kas dan bank. Dan langsung ke kas keluar. Karena di sini kan perusahaannya belum ada, kita klik baru. Penerimanya tadi adalah Bapak Aetra. Kita cari. Kalau belum ada, kita langsung klik baru. Dan perusahaan penerimanya tadi adalah Bapak Aetra, kita bikin baru di sini. Langsung kita klik tipenya, karena kita membayar ke Bapak Aetra, berarti dia adalah vendor. Kita klik rekam. NPWP atau NIK-nya memang belum ada, dan kita bisa tetap melanjutkan dan klik ya. Oke. Di sini sekarang Bapak Aetra sudah ada, kita klik 2 kali. Nah, langsung kita ganti tanggalnya sesuai di soal, yaitu tanggal 11 Januari 2020 sebesar 150.000. 11 Januari 2020. Di sini kita tulis pengeluarannya, yaitu pengeluaran biaya listrik, air, dan telepon. Oke. Kita langsung masuk ke kode dan nama akun, kita klik 2 kali. Kita cari bahwa biaya itu kan kita akui sebagai beban, maka kita cari beban listrik, air, dan telepon. Oke, di sini listrik, air, dan telepon itu mereka terpisah, tapi kita kan butuh dalam satu beban, maka kita membuat beban yang baru. Jadi, kalau misalnya sudah membuat beban yang baru, kita ganti angkanya menjadi 36 di belakangnya. Kenapa? Karena yang terakhir adalah 35. Langsung kita klik beban air dan listrik dan telepon yang sudah kita buat. Kita masukkan nilainya sebesar 150.000. Langsung kita rekam. Klik data. Di sini kita bisa melihat jurnalnya, klik kanan. Lalu melihat jurnal voucher, benar ya, beban air, listrik, dan telepon pada bank. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 7.
Pada soal diketahui bahwa tanggal 15 Januari terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 3 Januari 2020 dari PT Mega Abadi. Oke. Kita langsung masuk ke kas dan bank. Lalu kita masuk ke giro masuk. Oke. Terus ke giro cair. Kita klik ini. Terus kita klik giro cair. Kita klik OK. Nah, ini giro yang tadi tanggal di soal tanggal 15 Januari itu, dia akan yang diterima pada tanggal 3 Januari itu akan cair pada tanggal 15 Januari. Jadi, tadi langsung kita cairin gironya. Dan ini sudah selesai dicairkan, langsung kita rekam. Oke, setelah diklik ya tadi, kita langsung bisa lihat di giro masuk ini, gironya sudah tidak ada karena sudah kita cairkan. Bisa kita langsung lihat di penjualan dan pembayaran piutang usaha. Jadi sudah masuk ya tadi giro yang dicairkan dari PT Mega Abadi sebesar Rp650.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Kita tutup dahulu. Oke. Selanjutnya, di tanggal 8 Januari, di transaksi nomor 8, tanggal 16 Januari 2020, dijual secara tunai ke kas kepada PT Citra Buana sejumlah barang dengan PPN 10% melalui sales Muhammad Fatur Rahman. Uang yang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke bagian penjualan. Karena kita menjual, kita menggunakan invoice penjualan. Kepada PT Citra Buana. Kita klik baru. Nah, di sini nama pelanggannya adalah, kita cari dulu. PT Citra Buana belum ada, berarti kita membuat baru. Perusahaannya PT Citra Buana. Tipenya customer, langsung kita rekam. NPWP atau NIK-nya memang belum ada, jadi kita bisa langsung lanjutkan. Di sini PT Citra Buana sudah ada, kita klik 2 kali. Nah, di situ tanggalnya tertera tanggal 16 Januari 2020, kita ganti tanggalnya. Penjualan barang dagang. Nomor barang, kita lihat yang dijual itu ada televisi, jumlahnya 2. Kita klik 2 kali. Dikirim, berarti 2. Dengan harga satuannya, 2.500.000. Karena kita menjual, berarti di sini pakai value edit text. Selanjutnya, kita menjual mesin sebanyak 1 pieces. Kita klik 2 kali. Mesin cuci. Oke. Sebanyak 1. Kita tap. Dan harganya 6 juta per satuannya. Kita tap lagi. Jangan lupa pajaknya selalu VAT. Kenapa? Karena kita menjual.
Selanjutnya yang kita jual adalah mixer. Sebanyak 3. Mixer. Kita klik OK. Yang dikirim adalah 3 mixer. Kita tap. Tap. Dan harga satuannya adalah 300.000. Jangan lupa pajaknya kita ganti. Jadi edit text. Oke. Karena sudah sesuai semuanya, kita langsung lanjut rekam. Oke, kita klik batal. Di sini sudah tertera jumlah hasil dari penjualan kita kepada Citra Buana. Transaksi berikutnya, nomor 9, yaitu tanggal 17 Januari 2020, dibayar utang kepada PT Barokah sebesar 1 juta melalui giro dengan nomor giro BG01 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2020. Berarti kita langsung masuk ke pembelian dan juga pembayaran hutang usaha. Kita kan tadi membayarnya kepada PT Barokah, karena di sini belum ada. Kita klik baru. Kita cari nama perusahaannya. Ternyata di sini sudah ada nama perusahaannya, yaitu PT Barokah. Kita klik OK. Kita ganti dulu tanggalnya. Di situ tanggal 17 Januari 2020. Pembayaran hutang dagang kepada PT Barokah. Nomor invoice-nya kita klik 2 kali. Oke, sebesar ini. Cuma diketahui di situ yang kita bayar adalah 1 juta melalui giro. Jumlah dibayarnya 1 juta rupiah. Karena ini melalui giro, jadi kita harus menceklis gironya. Dan sebesarnya kita klik OK. Kita klik rekam. Nah, tadi kan kita menerbitkan giro. Kita lihat lagi ke soal, gironya akan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2020. Jadi kita harus mencantumkan di sini tanggalnya dan nomor gironya. Nomor gironya BG01 pada tanggal 2 Februari 2020. Baru kita klik OK. Kita klik ya. Oke, jadi giro tadi langsung terekam dan akan dicairkan pada tanggal 2 Februari 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 18 Januari 2020, terdapat pelunasan piutang PT Kelontong Murah tertanggal 7 Agustus 2019 melalui bank sebesar 1,7 juta rupiah dan mendapat diskon sebesar Rp100.000 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020. Sekarang kita masuk ke zahirnya. Pertama ke penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha, lalu kita klik baru, lalu kita klik PT Kelontong Murah, lalu memonya diganti dengan penerimaan pelunasan
piutang. Tanggalnya kita ganti 18 Januari 2020 sesuai yang di soal. Lalu nomor invoice-nya sudah tertera, nomor 180. Tadi terdapat diskon sebesar Rp100.000. Jumlah yang dibayarkan Rp1.700.000. Sebesarnya diklik agar keluar. Setelah sesuai dengan kasusnya, klik rekam. Lalu kita cek jurnal voucher-nya. Bank pada piutang dagang sebesar Rp1,7 juta. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 11, tanggal 22 Januari 2020 ditransfer uang dari kas ke bank sebesar Rp2.125.000. Kita ke kas dan bank, transfer kas. Ini diganti ya dari kas ke bank. Lalu klik OK. Tanggalnya tadi adalah tanggal 22 Januari. Klik OK. Nilainya sebesar Rp2.125.000. Lalu, sudah benar ya transfer kas ke bank, klik rekam. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2020, terjadi penghapusan piutang usaha write-off PT Kelontong Murah. Kita buka Zahir, ke penjualan, lalu ke piutang usaha. Kita klik yang PT Kelontong Murah. Lalu, kita klik yang 500 ini, klik kanan, lalu write-off. Nah, ini kita ganti, kita tambahkan akunnya penghapusan piutang dengan beban piutang tak tertagih. Yang ini, klik OK. Lalu, klik rekam. Tanggal. Klik ya. Lalu, kita tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 28 Januari 2020 dilakukan pencatatan terhadap barang yang rusak. Caranya, klik persediaan, penyesuaian atau pemakaian barang, lalu kita klik baru. Tadi barang yang rusak itu terdiri dari mixer, CCTV, dan juga speaker. Yang pertama, kita input mixer dulu. Klik OK. Jumlah yang rusak itu ada 1. Klik 1. Lalu di tab. Akunnya adalah kita ganti dengan beban kerusakan dan kegagalan material. Beban. Ini.
Klik OK. Oh ya, jangan lupa di jumlahnya kita pakai minus ya, minus 1. Setelah itu, yang kedua, barang yang rusak adalah CCTV. Klik OK. Jumlah yang rusak adalah 2, minus 2. Lalu akun yang kita gunakan juga sama, beban kerusakan dan kegagalan material. Klik OK. Lalu barang yang ketiga adalah speaker, sebanyak 2. Speaker, klik OK. Lalu tab. Akunnya sama dengan yang tadi. Kita cari beban kerusakan dan kegagalan material. Klik OK. Lalu kalau sudah selesai, tanggalnya kita ganti sesuai yang di sini, 28 Januari 2020. Setelah selesai, kita klik rekam. Lalu transaksi yang terakhir, setiap perusahaan dagang pasti terakhirnya adalah stock of name. Maka kita ini tutup dulu, lalu kita pilih persediaan, setelah itu stock of name. Nah, di sini kita tinggal klik baru, lalu pilih headquarter, oke. Nah, di sini sudah tertera ya, stock of name-nya, hasil stock of name-nya. Harusnya sama dengan yang di soal. Televisi sebesar 2, terus mixer ada tersedia 4, sisanya. AC ada 4, lalu CCTV, vacuum cleaner, dan speaker ada 5. Dan yang terakhir mesin cuci, sisanya hanya 1. Setelah itu kita proses. Kode akunnya ini diganti dengan beban, kerusakan, dan kegagalan material. Kita cari dulu ini, lalu klik OK, lalu lanjutkan. Kita klik selesai. Setelah semua transaksi selesai, kita juga dapat melihat laporan keuangannya. Caranya, klik laporan, lalu laporan keuangan, neraca standar, klik 2 kali. Lalu periodenya, karena kasusnya bulan Januari 2020, maka kita tulis Januari 2020. Lalu klik OK. Di sini bisa terlihat bahwa total aset atau total harta sebesar 168.422.500 dan juga kewajibannya sama, berarti balance. Lalu kita juga bisa melihat laporan laba rugi standar. Klik OK. Ini laporan laba rugi standarnya. Sebesar minus 389.000. Lalu, yang terakhir, kita lihat daftar
Jurnal-jurnal semua transaksi bisa dilihat di buku besar, daftar jurnal semua transaksi, klik 2 kali. Ini tanggalnya sudah benar, 1 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020, lalu klik OK. Semua tertera di daftar jurnal semua transaksi ini. Yang tadi kita sudah jurnal. Oke, setelah tadi kita melihat laporan neraca, laba rugi, dan daftar semua transaksi, maka sekarang kita akan mencoba untuk tutup buku. Caranya adalah klik tutup buku akhir bulan. Ini kita klik OK. Backup data Anda terlebih dahulu sebelum tutup buku ini, ya. Lalu proses. Evaluasi valuta asing, lanjutkan. Di sini kita sesuaikan dulu dengan yang tadi di awal kita sudah masukkan, yaitu 14.000 sudah sesuai. Kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Di sini kita isi dengan akun, sebentar kita cari dulu. Dengan akun laba rugi selisih kurs. Yang ini, klik OK. Dan yang untuk akun kerugian selisih kurs juga memakai akun yang sama, yaitu laba rugi selisih kurs. Lalu klik lanjutkan, dan proses. Klik OK. Pastikan tidak ada user lain. Klik ya. Lalu klik OK lagi. Klik ya. Hitung ulang saldo akhir persediaan. Klik OK saja. Proses tutup buku telah selesai. Oke, hari ini kita telah menyelesaikan pengoperasian zahir dalam bidang perusahaan dagang. Maka sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.